Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, karena kalian sangat semangat hari ini, semoga dalam proses pembelajaran nanti Bapak harapkan anak-anak dapat fokus dan dapat menerima materi dari Bapak hari ini dengan semangat. Oke anak-anak? Oke, sebelum mulai pembelajaran, anak-anak sudah berdoa tadi? Belum Pak. Oke, kalau begitu satu orang mengangkat kita dalam doa. Pak. Dan kepada adik Kristen silakan mengangkat kita dalam doa. Bapak dan teman-teman adalah kita menyatakan hati untuk berdoa. Dalam Bapa, sama-sama salam Maria, Tuhan Tuhan sekali, berjalan dalam kita dan berjuang buat Yesus. Dalam Bapa. Oke, terima kasih kepada adik Kristen sudah mengangkat kita dalam doa. Silakan dulu. Oke, selanjutnya kita absen dulu ya anak-anak. Ya Pak. Oke. Jadi bantu saya Barjo. Betul Pak. Oke. Gregorius Josal. Ya Pak. Oke, terima kasih anak-anak cukup apa? Oke, terima kasih karena hari ini anak-anak hadir semua ya. Ya Pak. Oke. Baik anak-anak, saya lihat kalian kurang semangat hari ini. Sebelum mulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa memimpin kita ice breaking? Ya Pak. Oke, kepada adik-adik silakan. Oke, oke teman-teman, kita bisa kita tepuk semangat ujian. Semangat, bisa? Ya. Itu dia bergerakan. Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke, kita aplaus kepada adik. Ice breaking-nya sangat bagus. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pada materi, kira-kira siapa yang di sini pernah melihat kupu-kupu? Saya Pak. Oke, kira-kira kan adik ini pernah melihat kupu-kupu. Kira-kira apakah kupu-kupu itu bisa langsung jadi kupu-kupu atau ada tahapnya? Ada tahapnya Pak. Oke, jadi adik-adik kupu-kupu itu dia tidak bisa langsung jadi kupu-kupu, dia melalui tahapan. Oke, kira-kira siapa yang bisa mengerti? Karena kupu-kupu itu ada tahapan. Jadi tahapan itu biasa disebut juga perubahan. Kira-kira siapa yang tahu? Kalau kita hari ini belajar tentang apa? Berkaitan dengan perubahan ini. Saya Pak. Oke, jadi silakan. Perubahan hidup Pak. Oke, jadi adik-adik, apa yang dikatakan oleh adik tadi itu benar. Hari ini kita itu belajar tentang perubahan. Nah, perubahan itu biasanya disebut juga sebagai metamorfosis. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis pada kupu-kupu yaitu belajar tentang perubahan yang terjadi pada kupu-kupu. Oke, selanjutnya oke adik-adik, nah inilah tujuan pembelajaran kita pada pelajaran ini. Nah yang pertama yaitu menjelaskan apa itu metamorfosis. Nah yang kedua yaitu menyebutkan tahap metamorfosis. Nah yang ketiga membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang keempat yaitu membuat bagian sederhana siklus hidup. Nah jadi yang pertama itu menjelaskan apa itu metamorfosis. Kira-kira adik-adik mungkin ada yang tahu apa itu metamorfosis? Saya Pak. Oke, ini silakan menjawab.
karena tadi metamorfosis perubahan Pak, metamorfosis adalah perubahan tubuh diri Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat jelas sekali. Jadi adik-adik, metamorfosis itu adalah perubahan. Oke, Bapak akan menambahkan dengan pengertian metamorfosis. Nah, secara sempurnanya, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil sampai dewasa. Nah, proses perubahan itu seperti proses perubahan yang lengkap. Nah, proses perubahan terjadi sesuai siklus atau perubahannya itu beraturan. Nah, yang berikut yaitu Bapak akan menampilkan media kepada adik-adik supaya adik-adik lebih mengetahui dan lebih memahami seperti apa itu metamorfosis. Oke, kira-kira siapa yang tahu ini metamorfosis saya apa? Kupu-kupu. Oke, benar sekali. Jadi adik-adik, ini adalah metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, seperti yang adik-adik lihat tadi, metamorfosis itu adalah perubahan. Nah, jadi dari metamorfosis kupu-kupu itu, ini terdapat 4 perubahan. Nah, kira-kira siapa yang tahu perubahan apa yang terakhir? Yang pertama itu Pak. Telur. Yang kedua? Mata. Yang ketiga? Bokor. Yang keempat? Kupu-kupu. Oke, adik-adik, jadi dari metamorfosis kupu-kupu itu tidak langsung menjadi kupu-kupu dia. Dia ada tahap perubahan. Nah, tahap perubahan itu yang pertama yaitu dari telur. Nah, habis dari telur yaitu menjadi ular, dari ular menjadi kepompong, hingga yang terakhir yaitu menjadi kupu-kupu. Oke, adik-adik dapat lihat sendiri ini yaitu proses perubahan metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, yang ketiga yaitu adik-adik ada lagi yaitu membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, jadi pasti adik-adik seperti apa itu metamorfosis sempurna? Oke, adik-adik dapat lihat di sini metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang melalui 4 tahap dan bentuknya sangat berbeda di setiap tahap. Nah, ini adik-adik dapat lihat lagi medianya. Jadi, ini contoh metamorfosis sempurna. Nah, dari metamorfosis sempurna ini adik-adik, metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis pada kupu-kupu ini sangat sempurna karena melalui 4 tahapan. Seperti yang dilihat, metamorfosis sempurna bentuk 4 yang melalui 4 tahap. Nah, sama juga seperti metamorfosis pada kupu-kupu ini melalui 4 tahap, yaitu dari telur, ular, kepompong hingga menjadi kupu-kupu. Jadi ini contoh metamorfosis sempurna. Nah, yang berikut yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, adik-adik dapat lihat metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk hewan yang hanya melalui 3 tahap dan bentuk mudanya mirip dengan dewasa. Nah, jadi metamorfosis tidak sempurna ini tidak sama dengan metamorfosis yang sempurna tadi. Ya kan, anak? Ya, Pak. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menampilkan contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna. Oke, jadi anak-anak ini contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu tepatnya pada kecoa. Nah, jadi apa yang anak-anak lihat dari metamorfosis kecoa ini? Bapak dia mengalami perubahan bentuk, tapi wujudnya itu masih sama. Betul sekali, jawaban tadi ini sangat tepat. Jadi, metamorfosis pada kecoa ini tidak beraturan. Nah, coba kalian lihat sendiri.
Ini sudah buat itu dalam Oke, contoh juga dari metamorfosis tidak sempurna ini. Yang pertama yaitu telur, sama seperti tahap sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kita bisa ambil contohnya itu dari ini gambarnya itu gambar apa adik-adik? Nimfa. Ya, nimfa ini semut ya, seperti gambar semut ya adik-adik. Nah, jadi metamorfosis dari semut ini sudah tidak sempurna karena bentuknya mudah yang mirip dengan dewasa. Oke, karena kita tadi memang bisa sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekarang mari kita lihat apa perbedaan mendasar antara metamorfosis dan tidak sempurna. Aku dari pertanyaan ini. Kira-kira apa perbedaan mendasar? Oke anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui dan sudah melihat apa itu perbedaan, apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini juga itu perbandingan paling mendasar dari dua metamorfosis tersebut tadi. Kira-kira Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira apa perbedaan mendasar dari dua perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Siapa yang tahu? Ayo, saya. Oke, Henry. Dari pengertian tadi kalau yang sempurna itu 4 tahap, kalau yang tidak sempurna itu 3 tahap saja. Oke, jawabannya benar sekali. Dan Kristen? tidak apa-apa, ada. Oke, karena jawaban sekali, Bapak bisa terima. Jadi perbandingan, jadi anak-anak, perbandingan yang paling utama dan yang menonjol dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu dia memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya yaitu metamorfosis sempurna memiliki 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu 3 tahap. Dan Pak, adik-adik dilihat di sini, ini dia perbandingannya. Nah, yang berikut yaitu adik-adik metamorfosis itu juga tadi contohnya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu dia tidak hanya pada kecoa, tetapi juga pada hewan lain. Kira-kira anak-anak mungkin tahu kira-kira apa contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan? Kata kok. Oke, ayo coba jelaskan seperti apa metamorfosis yang tidak sempurna pada kakak. Menurut saya paling tidak kalian kakak kan awal itu ada telur. Iya, telur. Yaitu ada telur yang langsung kan. Oke. Saya jadi kakak. Oke, tepuk tangan untuk Heri. Jawabannya sangat jelas sekali. Jadi, salah satu contoh hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna yaitu adalah katak. Nah, karena katak itu hanya melalui 3 tahap. Nah, yang pertama yaitu tadi bertelur dan apa namanya dalam bahasa Melayu juga tadi yaitu lembu. Oke anak-anak, nah yang ketiga itu terakhir itu dia menjadi katak. Jadi metamorfosis pada katak itu metamorfosis tidak sempurna yaitu dari telur, lembu atau dalam bahasa Melayu atau bedu. Nah yang ketiga yaitu menjadi katak. Dan adapun juga metamorfosis tidak sempurna pada binatang lain yaitu seperti kepiting dan binatang lain. Oke anak-anak, sekian lama Bapak sudah menjelaskan berkaitan materi metamorfosis pada makhluk hidup. Oke, untuk mencoba melatih memahami sejauh mana pemahaman anak-anak mengerti dengan materi tentang metamorfosis pada hari ini, dan Bapak akan memberikan 2 soal kepada anak-anak
Dan untuk Heri, apa itu metamorfosis sempurna serta dengan contohnya? Oke, Bapak akan beri waktu 5 menit. Sudah, Pak? Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Untuk yang pertama, kita mendengarkan dari Gresen tentang metamorfosis tidak sempurna. Silakan Gresen maju ke depan. Pak, jadi menurut saya Pak, metamorfosis tidak sempurna tadi Pak, salah satu contohnya tadi ada 3 tahap tadi Pak. Ya. Nah, salah satu contohnya itu dari kata itu di awalnya itu dia bertelur, dan yang keduanya ada istilah bahasa mereka itu Pak, berlembung, dan yang ketiga baru dia bisa menjadi kata. Oke, baik, jawaban dari Gresen benar sekali. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kepada Dikeri berkaitan dengan metamorfosis sempurna dengan contohnya. Baik Pak, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya Pak. Ya, pertama tadi kita lihat terkait dengan apa itu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan makhluk hidup dalam 4 tahap, dan di setiap tahap itu memiliki perbedaan bentuk masing-masing pada wujudnya Pak. Contohnya Pak, kuku Pak. Ya, itu dari saya Pak. Oke, baik, jawaban dari adik-adik hampir benar, dan di sini Bapak akan menanggapi jawaban dari adik-adik. Karena adik-adik sudah paham sedikit berkaitan dengan materi metamorfosis ini. Jadi yang pertama itu tadi dari soal yang saya kasih kepada adik Gresen, yaitu berkaitan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi metamorfosis tidak sempurna itu adik-adik, metamorfosis yang hanya melalui 3 tahap. Nah, contohnya yaitu pada kata, yaitu dari telur, berudu atau yang enggak, yaitu menjadi kata dewasa. Nah, yang metamorfosis sempurna yang sudah dijawab adik tadi yaitu melalui 4 tahap. Contohnya itu kuku dari telur, ulat, kepompong hingga menjadi kuku dewasa. Oke, terima kasih karena adik-adik sudah paham lebih sedikit berkaitan materi pada hari ini. Oke anak-anak, ya untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan pemahaman materi yang Bapak bahasakan, apa yang harus dilakukan? Oke anak-anak, selanjutnya untuk mengetes apakah kalian sudah paham atau belum berkaitan dengan materi metamorfosis hari ini, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Nah, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa ya? Saya Pak. Oke, Dengan metamorfosis perubahan pada makhluk hidup Pak. oke, kita akan memilih jawabannya sangat cepat dan betul sekali. Kira-kira yang kedua itu apa perbedaan metamorfosis? Ada 2 ya. Bapak sudah jelaskan tadi. Ayo silakan menjawab Gresen. Ya Pak, Kira-kira apa perbedaan metamorfosis? metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Pak. Oke, jadi perbedaan metamorfosis itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, jawaban dari adik-adik sangat luar biasa sekali. Berarti adik-adik sudah memahami dan bisa menangkap materi yang sudah diberikan oleh Bapak hari ini berkaitan dengan metamorfosis atau perubahan pada makhluk hidup. Jadi adik-adik, metamorfosis itu proses perubahan bentuk makhluk hidup, yaitu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, yang sempurna itu tadi memiliki 4 tahap seperti dari kuku-kuku, bertelur, menjadi ulat, kepompong, dan juga menjadi kuku-kuku dewasa. Nah, yang tidak sempurna itu hanya melalui 3 tahap seperti dari kecoa tadi, yaitu dia hampir mirip dari masa kecilnya hingga mirip seperti kecoa di dewasa. Itu dari
dalam memahami materi ini. Dan sebelum adik-adik pulang, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah kepada adik-adik supaya sampai di rumah nanti adik-adik bisa mengerti dan bisa mengulangi lagi berkaitan dengan materi kali ini berkaitan dengan metamorfosis. Oke, siapkan tubuh kertas kalian untuk menulis pekerjaan rumah. Oke, yang soal pertama yaitu tuliskan dua pengertian dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang kedua yaitu apa itu metamorfosis? Oke, jadi itu pekerjaan rumahnya adik-adik. Bapak harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian cukup aktif dan mengikuti pelajaran dari Bapak dengan semangat. Oke. Untuk menutupi pelajaran ini, kita istirahat dulu ya untuk melepas segala beban kalian terkait dengan materi. Mungkin kalian merasa sulit pada materi berkaitan dengan metamorfosis pada hari ini. Oke, dari Bapak saja yang memimpin istirahat dengan anak-anak. Oke, kalau Bapak bilang gini, tepuk semangat sir. Oke, tepuk semangat semangat. Oke, karena kita memulai pelajaran tadi dengan doa, kita juga menutup pelajaran hari ini dengan doa. Oke, satu orang yang pimpin kita dalam doa karena kita mau pulang. Jadi silakan maju. Terima kasih kepada Nabi. Mari kita pulang. Semoga dalam dengan Tuhan. Oke, selamat.